Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, di waktu yang berbahagia ini, kita atau kami dari kelompok 13 akan memaparkan atau menjelaskan secara singkat dari materi kami, yakni tradisi Sayang Patudu, perspektif tafsir Al-Misbah, di mana dalam kelompok kami beranggotakan dari beberapa orang. Yang pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Aslam, yang kedua Nur Kholis, yang ketiga Ahmad Syafi'i Kandi Yasin, yang keempat Muhammad Reski, dan yang kelima adalah Alwan Zafron. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri, mulai dari pemateri pertama sampai seterusnya, untuk memaparkan materinya secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari pemateri pertama. Jadi seperti halnya tadi yang kita kenal adalah menyangkut yang kita bahas itulah tentang tradisi. Tentu banyak tradisi yang ada di Indonesia ini, bukan hanya dari segi budaya, tetapi juga dari segi adat dan budaya itu sendiri. Jadi kami mengambil dari Sayang Patudu menurut tafsir perspektif tafsir Al-Misbah. Apa itu sebenarnya tradisi Sayang Patudu? Nah, Sayang Patudu ini merupakan budaya yang dikenal dari Sulawesi Barat atau tradisi khas masyarakat Mandar. Nah, dalam bahasa Mandar, sayang berarti kuda, sedangkan patudu berarti menari. Sehingga Sayang Patudu ini diartikan sebagai kuda yang menari. Nah, tradisi ini merupakan bentuk penghargaan kepada anak-anak yang telah berhasil menyelesaikan pembacaan Al-Quran dalam atau hatam. Ketika itu merupakan suatu bentuk apresiasi untuk anak itu ketika anak itu selesai menghatamkan Al-Quran. Nah, kemudian apa tradisi Sayang Patudu ini dalam Al-Quran? Nah, Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tidak menolak adanya budaya selama budaya itu sejalan dengan syariat Islam. Budaya tersebut itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dan Al-Quran memberikan ajaran tentang penghormatan terhadap keberagaman budaya umat manusia seperti dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 49. Nah, di sini dalam surah ini mengatakan, wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, apa keterkaitan ini terhadap tradisi tadi ini, bahwa kita sepatutnya manusia saling menghargai terhadap tradisi adat selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Kemudian menurut tafsir tematik dalam referensinya, tafsir tematik adalah sebuah metode penafsiran Al-Quran yang mengumpulkan ayat-ayat yang dimiliki dengan satu tema tertentu. Seperti halnya tadi ini adalah merupakan Sayang Patudu. Nah, Sayang Patudu dalam tafsir tematik sangat relevan untuk melihat hubungan antara ajaran Islam dan budaya lokal. Nah, kemudian menurut tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Andre Kurta, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah, adalah tafsir kontemporer yang menggunakan pendekatan kontekstual dan tematik.
Tafsir ini sangat relevan untuk menganalisis fenomena budaya lokal maupun adat tradisi itu. Seperti halnya tadi saya 47 ini dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, kemudian adapun juga kami jenis metodologi penelitian. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif atau dengan pendekatan studi pustaka degree research yang dipertujukan untuk menganalisis tradisi sayang patut ini. Dari sudut pandang Al-Quran melalui metode tafsir tematik, metode ini digunakan untuk menginterpretasi makna dari ayat Al-Quran itu sendiri berkaitan dengan sayang patut, baik dalam metode pustaka maupun metode turun langsung kepada masyarakat untuk mewawancarai masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian ada pun data yang kami pakai, yang pertama adalah data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan data. Nah, data primer merupakan Al-Quran sumber utama untuk penelitian, dan data sekunder artikel atau buku atau jurnal yang membahas budaya Mandar itu sendiri. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yang mendalam, bukan hanya dengan pustaka, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih dalam bahwa apakah sebenarnya sayang patut itu. Apakah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran atau syariat Al-Quran kita, tetapi itu sejalan dengan syariat yang apa kita jalankan dalam tradisi Islam itu sendiri. Seperti halnya memberikan apresiasi kepada orang yang khatam Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran 30 juz, itu patut diapresiasi sebagai bentuk bahwa orang itu berhasil mencapai tujuannya itu sendiri. Nah, kemudian teknik-teknik analisis data yang pertama adalah identifikasi tema, menemukan tema-tema utama yang muncul dalam tradisi sayang patut dan mencari kaitannya dengan Al-Quran. Kemudian kategorisasi, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema relevan baik tafsir dari tematik maupun perspektif budaya Mandar. Kemudian analisis tematik, menganalisis data dan mengumumkan makna ayat Al-Quran dan konteks tradisi sayang patut menggunakan tafsir tematik untuk menggali nilai-nilai terkandung di dalamnya, termasuk budaya adat itu sendiri. Ya, itulah tadi materi yang saya bawakan dari materi pertama. Semoga itu ada pelajarannya bagi kita semua, dan insya Allah materi kedua akan dilanjutkan dari pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Alwan Safwan akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Nah, selanjutnya kami akan memasuki analisis data. A. Relevansi tradisi sayang patut dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, tradisi sayang patut ini yang merupakan bentuk penghargaan terhadap anak-anak yang telah menghatamkan Al-Quran dapat dilihat sebagai cerminan nilai penghormatan terhadap ilmu dalam Islam. Al-Quran menegaskan pentingnya ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu duniawi. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu serta memberikan petunjuk tentang pentingnya meningkatkan pengetahuan. Tradisi ini dengan demikian menjadi sarana untuk memperkuat penghargaan terhadap Al-Quran dan mendidik generasi muda agar selalu menghargai ilmu sebagai jalan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. B. Pendekatan tafsir tematik terhadap budaya lokal. Melalui pendekatan tafsir tematik, kita dapat melihat bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah dan sosial, tapi juga memberi ruang bagi budaya lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, tradisi sayang patut dapat dipahami sebagai bagian dari budaya yang mendukung syiar Islam selama tidak menyimpan dari ajaran tauhid dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti syirik atau bid'ah. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengakomodasi keberagaman budaya asalkan tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam. Dalam kerangka tematik tafsir, budaya lokal seperti sayang patut dapat dimaknai sebagai manifestasi nilai-nilai Islam yang relevan dengan kondisi sosial budaya setempat. C. Perspektif tafsir Al-Misbah terhadap sayang patut. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisyah menekankan
pentingnya kontekstualisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam interaksi dengan budaya lokal. Quraisy menyarankan agar ajaran Al-Quran diterjemahkan secara kontekstual sesuai dengan dinamika zaman dan kondisi sosial budaya. Dalam perspektif ini, tradisi Sayam Patudu jika dilakukan dengan niat baik untuk mengedepankan syiar Islam dan mendukung pendidikan agama dapat dianggap sebagai bagian dari praktik Islami yang sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Dengan demikian, tradisi ini bukan hanya menjadi media penghargaan terhadap anak-anak yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya, tapi juga menjadi sarana untuk mengedepankan pendidikan agama dan budaya dalam kerangka Islam yang holistik. Ya, demikianlah tadi pemaparan makalah dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan dari paparan atau penjelasan dari teman-teman kita tentang bagaimana sih itu tradisi Sayam Patudu. Sebagai kesimpulan bahwasanya tradisi Sayam Patudu adalah bagian dari warisan budaya lokal yang dimana budaya itu memiliki nilai-nilai Islami, berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran di kalangan generasi muda. Adapun saran, masyarakat diharapkan untuk terus melestarikan tradisi ini dengan senantiasa mengadaptasi tradisi itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta menjadikannya sebagai sarana pendidikan dan dakwah yang efektif. Ya, mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.